Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 akan menyampaikan materi sejarah peradaban Islam tentang perkembangan Islam di Indonesia. Anggota kelompok 11 yaitu Naila Zulkhairat, Imam Wafi, Muhammad Fathur Razi, dan Asyafa Zakiyah. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh saudara Imam Wafi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya Imam Wafi akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini, yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab di dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India yang terjalin cukup lama. Ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh yang bercorak khas Gujarat. Selanjutnya, teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar dari teori ini, yang pertama, pada abad ke-7, di pantai barat Sumatera terdapat perkampungan Islam dengan dugaan bahwa pedagang Arab yang mendirikan perkampungan tersebut. Kedua, Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, di mana pengaruh terbesar mazhab ini adalah Mesir dan Mekah. Ketiga, adanya raja-raja Samudra Pasai yang menggunakan gelar Al-Malik, seperti raja di Mesir. Teori selanjutnya yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar dari teori ini adalah kesamaan budaya Islam Persia dengan budaya Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura yang dijunjung oleh orang Islam Iran. Kesamaan lainnya yaitu ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Selanjutnya, cara atau saluran masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Pada abad ke-7, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat, Persia, dan Arab. Mereka ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia, sehingga menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang Islam yang menikah dengan putri-putri raja menyebabkan keluarga raja banyak yang masuk Islam. Dengan demikian, Islam dapat berkembang dengan cepat. Selanjutnya, jalur pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama yang mendirikan pondok-pondok pesantren untuk media pendidikan. Selanjutnya, jalur politik. Seorang raja mempunyai pengaruh yang besar dalam proses Islamisasi. Jika seorang raja memeluk Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk Islam juga. Yang kelima, jalur dakwah. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah
yang menyebarkan agama Islam di lingkungan masyarakat biasa. Keenam, jalur seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Ketujuh, jalur tasawuf. Sufi dikenal dengan kesederhanaan hidupnya. Mereka menghayati kehidupan di tengah masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Kedua, syaratnya mudah sekali, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, Islam tidak memandang kasta, sehingga lebih mudah menarik rakyat biasa, yang mana jumlahnya justru lebih besar. Keempat, upacara-upacara keagamaan sangatlah sederhana. Kelima, Islam disebarkan dengan cara damai, lewat kesenian dan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Keenam, jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam berkembang dengan pesat. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Asyafa Zakia. Terima kasih saudara Imam Wafi. Baik, saya akan membahas tentang fase dan tahapan Islamisasi. Pada abad ke-13 Masehi, Islamisasi dipandang sebagai proses penyebaran dan terbentuknya masyarakat Islam di Nusantara. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, berdasarkan data arkeologis, fase Islamisasi Indonesia dibagi menjadi 3 fase. Pertama, fase kehadiran pedagang muslim. Fase ini terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, yaitu abad ke-1 sampai ke-5 Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Yang kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam yang berlangsung antara abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Yang ketiga, fase pelembagaan Islam yang terjadi sesudah abad-abad tersebut. Khusus Islamisasi di Jawa awalnya berlangsung di wilayah pantai utara pada abad ke-15. Menurut Latiful Qulub, minimal ada 5 fase penyebaran Islam di Jawa. Pertama, Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang muslim dari India dan Arab kepada masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa. Kedua, Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama yang disebut Wali Songo. Ketiga, Islamisasi di bawah kerajaan Islam Mataram yang berpusat di pedalaman Pulau Jawa, terutama pada masa Sultan Agung. Keempat, Islamisasi yang diwarnai dengan makin maraknya gerakan pemurnian Islam pada abad ke-18. Dan yang kelima, Islamisasi yang ditandai dengan gerakan reformasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, di Pulau Sumatera. Ada beberapa kerajaan Islam di Sumatera, antara lain Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang muncul pada pertengahan abad ke-13. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh. Raja pertamanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Kedua, Kerajaan Aceh. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 di ujung Pulau Sumatera. Pendirinya adalah Sultan Ali Mugayat Shah. Kerajaan Aceh mengalami kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda karena dapat menjalin kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani. Setelah Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, Sultan Syaifuddin, Tajul Alam, Sultanah Sri Nakoituddin Nurul Alam, Sultanah Inayah, dan Sultanah Kamalat Syah. Kedua, perkembangan Islam di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Jawa tidak lepas dari peranan Wali Songo. Pertama,
Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Tempat berdakwah pertamanya adalah di Desa Sembalo, Gresik. Beliau mendirikan masjid di Desa Pasucinan, Manyar. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nama aslinya Muhammad Ali Rahmatullah. Beliau menyebarkan agama Islam di Surabaya. Sunan Ampel merupakan anak dari Sunan Gresik. Ketiga, Sunan Bonang atau Raden Mahdum. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel. Beliau mendirikan pondok pesantren di Tuban. Dakwahnya melalui kesenian sastra berbentuk suluk dan menciptakan tembang Tombo Ati. Beliau juga memasukkan cerita Islami ke dalam pewayangan. Keempat, Sunan Giri atau Raden Paku. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan merupakan putra Maulana Ishaq. Beliau mendirikan pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas. Pesantrennya menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Peninggalannya berupa permainan anak jelunga, cublak suweng, dan lagu Jawa. Kelima, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau berdakwah ke pesisir Gresik lalu mendirikan padepokan santri Dalem Dhuwur. Tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan mengajarkan syariat Islam. Keenam, Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Beliau lahir tahun 1450 di Tuban. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di Desa Kalijaga, Cirebon. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga yaitu pendekatan lewat kesenian dan kearifan lokal. Ketujuh, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Putra dari Raden Utsman Haji. Beliau mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol Hindu-Buddha. Hal itu terlihat pada struktur arsitektur Masjid Kudus. Kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria berdakwah melalui kesenian di kaki Gunung Muria. Tembang Macapat hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati menjadikan kota Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Beliau juga membangun infrastruktur untuk rakyat. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rozi. Terima kasih, saya akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan Islam di Pulau Jawa. Selain Wali Songo, terdapat kerajaan Islam di Jawa antara lain Kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Sebelum menjadi Sultan Demak, Raden Fatah menjabat sebagai Adipati Kadipaten Bintara, di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak adalah Raden Fatah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggana. Bukti penyebaran Islam di Demak adalah Masjid Demak. Masjid ini sekaligus menjadi peninggalan Wali Songo. Kedua, Kesultanan Pajang. Kesultanan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pendirinya adalah Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang Islam yang berpusat di pesisir utara dipindahkan ke pedalaman sehingga penyebaran lebih luas. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Arya Pingiri menantunya naik tahta. Hal ini membuat Pangeran Benowo anaknya menjadi iri sehingga meminta bantuan Senopati, pemimpin Mataram, untuk mengusir Sultan Pajang. Pada tahun 1588, Kerajaan Pajang mampu dikuasainya. Ketiga, Kerajaan Mataram. Sutawijaya atau Penembahan Senopati menjadi raja pertama di Kerajaan Mataram Islam. Kemudian digantikan oleh Pangeran
Sedakrapia atau Mas Jolang. Lalu digantikan Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I. Namun sayangnya pada masa ini penyebaran ilmu agama mulai menurun. Keempat, Kerajaan Cirebon. Ajaran Islam dibawa oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dan Syekh Idovi Mahdi. Mereka menyebarkan agama Islam dengan berdakwah dan mendirikan pondok pesantren. Pada tahun 1498, Sunan Gunung Jati membangun Masjid Agung Cirebon dibantu oleh ke-8 wali. Kerajaan Cirebon mulai mengalami kehancuran ketika Cirebon dibagi menjadi 3 kesultanan, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Penyebab lain yaitu adanya perebutan kekuasaan sepeninggal penembahan gerilya dan campur tangan VOC dalam kerajaan. Kelima yaitu Kesultanan Banten. Penyebaran agama Islam di Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan Islam. Ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam ke Sulawesi tidak lepas dari peran murid Sunan Giri. Adapun masuknya Islam di Sulawesi ada 2 cara. Yang pertama, tidak resmi, yaitu interaksi pedagang setempat dengan pedagang muslim di luar Sulawesi. Kedua, resmi, yaitu penerimaan Islam oleh Raja Goa dan Talo yang telah masuk Islam. Berikutnya, perkembangan Islam di Kalimantan. Pada abad ke-16, Islam memasuki kerajaan Sukadana pada tahun 1509. Kerajaan Sukadana resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Banjar masuk Islam pada tahun 1926. Tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam di Kalimantan adalah Pangeran Antasari atau Sultan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Selanjutnya, perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya. Penyebaran ini tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu. Sejak abad ke-15 di Maluku ada 4 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam yaitu Sultan Zainal Abidin. Berikutnya, perkembangan Islam di Nusa Tenggara dan sekitarnya. Di Nusa Tenggara, Islam pertama kali diterima oleh suku Sasak. Penyiaran Islam dilakukan oleh para mubalik dari Makassar. Di Pulau Bali terdapat tokoh muslim di Singaraja, Buleleng, dan Siririt. Pembahasan selanjutnya adalah peranan umat Islam di Indonesia. Umat Islam memiliki peranan yang besar bagi bangsa Indonesia, antara lain peranan umat Islam pada masa penjajahan sebelum bangsa Belanda masuk ke Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah memeluk agama Islam. Ajaran Islam telah diamalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Keyakinan bahwa manusia di sisi Allah adalah sama, kecuali dalam hal iman dan takwanya kepada Allah. Menumbuhkan kesadaran terhadap kemandirian dan kebebasan untuk menentukan arah dan tujuan hidup, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Berikutnya, perlawanan kerajaan Islam dalam menentang penjajahan. Yang pertama, Riau terhadap penjajah Portugis. Pada tahun 1522, Portugis menetap dan mendirikan benteng pertahanan di Sunda Kelapa. Di samping berdagang, mereka juga membawa ajaran Katolik. Dalam keadaan seperti itu, Kerajaan Demak sangat khawatir. Pada tahun 1526, tentara Demak di bawah pimpinan Fathahillah berangkat ke Sunda Kelapa dan berhasil mengusir Portugis selama Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudari Naila Zul. Terima kasih.
saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Fathur Rozi. Selain perlawanan terhadap Portugis, ada pula perlawanan terhadap penjajah Belanda. Pada masa Sultan Agung, penjajah Belanda menguasai Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung berusaha mengusir penjajah Belanda. Tetapi usahanya tidak berhasil karena persenjataan Belanda jauh lebih modern. Demikian pula Teku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Babullah di Ternate, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, dan daerah-daerah lainnya. Mereka berjuang mengusir penjajah Belanda. Selanjutnya, masa Perang Kemerdekaan. Perilaku kaum penjajah semakin kejam terhadap bangsa Indonesia, sehingga para ulama bersama kaum muslimin bangkit untuk merebut kemerdekaan. Selanjutnya, masa Perang Kemerdekaan. Perilaku kaum penjajah semakin kejam terhadap bangsa Indonesia, sehingga para ulama bersama kaum muslimin bangkit untuk merebut kemerdekaan. Pejuang muslimin dan pahlawan kemerdekaan antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan HOS Cokro Aminoto di Pulau Jawa, Teku Umar, Cut Nyak-din, dan Panglima Polim di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Mahmud Bahrudin di Palembang, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Hasanuddin di Sulawesi, dan lain-lain. Organisasi Islam sudah mulai terbentuk. Di antaranya Sarekat Islam atau disingkat SI yang didirikan pada akhir tahun 1911 di Solo oleh Haji Saman Hudi yang sekaligus menjadi ketua kehormatan, dan HOS Cokro Aminoto sebagai ketua. Lalu ada Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Merupakan organisasi non-politis yang bertujuan mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah dan memberantas bid'ah. Selanjutnya, Al-Irsyad yang berdiri tanggal 6 September 1914 di Jakarta dan bisa dibilang sebagai sempalan dari Jamiatul Khair. Berikutnya ada Nahdlatul Ulama atau NU, adalah organisasi sosial keagamaan yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. NU bertujuan mengupayakan berlakunya ajaran Islam yang berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, Majelis Islam A'la Indonesia atau disingkat dengan MIAI yang berdiri pada 21 September 1937 di Surabaya. Lalu ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat Masyumi yang berdiri pada 1943 dan disepakati sebagai satu-satunya partai Islam untuk rakyat Indonesia pada masa itu. Selanjutnya ada Matlaul Anwar yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Yasin pada tahun 1905 di Banten yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan pendidikan. Berikutnya, Persatuan Islam atau disingkat Persis merupakan organisasi sosial pendidikan dan keagamaan yang didirikan pada tanggal 17 September 1923 di Bandung oleh Kiai Haji Zamzam dan Mahmud Yunus. Lalu ada organisasi pelajar, mahasiswa, dan kepemudaan Islam. Organisasi ini berperan besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Organisasi ini didominasi oleh organisasi-organisasi seperti HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam, PII atau Pelajar Islam Indonesia, PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selanjutnya ada Departemen Agama yang didirikan pada masa Kabinet Syahrir. Lalu ada Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren. Berikutnya adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pada tanggal 21 sampai 27 Juni 1975 diadakan Musyawarah Nasional Majelis Ulama dan disepakati berdirinya Majelis Ulama Indonesia.
Terakhir ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang berdiri pada 7 Desember 1990 sebagai organisasi yang menampung para cendekiawan Muslim. Lalu, mengapa agama Islam cepat berkembang di Indonesia? Menurut Dr. Adil Muhyiddin Alusi dalam bukunya Al-Urubatu wal Islamu fi Janubi Syarqi Asia, Al-Hindu wa Indonesia, menyatakan ada 3 faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia. Pertama, faktor agama. Akidah Islam dan dasar-dasarnya memerintahkan menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harkat martabat dan menghapuskan kekuasaan kelas atau kasta. Hal tersebut dapat menarik banyak minat masyarakat. Kedua, faktor politik. Adanya berbagai pertarungan mendorong para penguasa, para bangsawan, dan para pejabat untuk menganut agama Islam yang dipandang mampu melawan kekuatan Hindu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal itu dapat dibuktikan hingga kini. Apabila semangat keislaman dibangkitkan di tengah masyarakat, akan menjadi suatu kekuatan yang dahsyat. Ketiga, faktor ekonomis. Adanya para pedagang yang menggunakan jalan laut telah memberikan keuntungan sekaligus mendatangkan bea masuk yang besar bagi pelabuhan yang disinggahinya, baik menyangkut barang-barang yang masuk maupun yang keluar. Dengan penjelasan tersebut, ada beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain, yang pertama, Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. Kedua, penyebar ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang tangguh dan bekerja keras. Yang ketiga, adanya akulturasi budaya antara Islam dan kebudayaan lokal. Meskipun Islam tetap memiliki batasan dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran dalam Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.